pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, itu badai itu tidak bisa diperkirakan. Begitu juga badai dalam rumah tangga, badai dalam keuangan, badai dalam segala bidang kehidupan kita termasuk kesehatan. Oleh sebab itu kita harus selalu siap sedia bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, memberkati kami semua. Ingatkan kami semua bahwa badai sewaktu-waktu bisa datang. Tapi kami aman kalau kami ada bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Amin. Saya pernah membuat program televisi namanya Tersenyum di Tengah Badai. Inspirasinya dari sini. Yesus tidur. Ya. Karena memang dia capek, dia baru pelayanan. Dia lelah. Tapi apakah Yesus tidak tahu kalau waktu itu ada badai? Saya membayangkan begini, saudara sekalian. Yesus itu kan anak Allah, pencipta alam semesta ini. Saya merasa Yesus tidur waktu itu. Saya rasa dia seperti di ayunan itu. Di ayun-ayun gelombang. Para murid ketakutan. Yesus menikmati gelombang itu, saudara sekalian. Jadi mari sekarang kita hidup dengan cara pandang atau perspektif Yesus. Melihat segala sesuatu. Yang pertama, misalnya saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan katakan, tidak ada pelangi kalau tidak ada apa? Badai, guntur, kilat, hujan, kemudian baru sesudah itu ada pelangi. Pelangi melukiskan perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Ya. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita mengerti bahwa kalau sekarang ini sudah sedang berada di tengah badai, ya, ada dua lagu yang saya suka itu. Satu lagu ialah
di tengah ombak dan arus pencobaan. Ya, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang diombang-ambingkan. Tetapi saya mengajak kita semua sekarang lihat dari perspektif Yesus. Misalnya apa? Kalau saya membayangkan seandainya saya ada waktu itu, maka saya merasakan bahwa dengan iman, dengar baik saudara-saudara, dengar baik sekarang apa yang saya katakan. Kalau kita mengalami badai begitu, kita ingat siapa yang menciptakan langit dan bumi. Saya baca untuk kita semua supaya kita tahu. Ya, Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ya, ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia itu siapa? Firman. Dia itu siapa? Yesus. Loh, Dia yang menciptakan itu. Angin Dia ciptakan. Air danau itu Dia yang ciptakan. Oleh karena itu Dia tenang saja. Jadi perspektif kita, mari tolong semua pemirsa, kalau kesehatanmu sekarang di tengah badai, kalau rumah tanggamu sekarang di tengah badai, kalau keuanganmu sekarang di tengah badai, mari kita datang kepada penciptanya. Namanya Yesus. Coba sudah lihat, hanya dengan 2 patah kata, Dia kemudian menghentikan badai itu. Coba. Katanya, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Atau dalam Injil Markus disebutkan Dia kata, "Diam, tenanglah." Diam apa? Angin yang berhembus. Tenanglah danau. Dan danau itu katanya menjadi teduh sekali. Teduh sekali, luar biasa teduhnya. Jadi oleh sebab itu pesan saya hari ini ialah badai apapun yang sedang engkau alami, kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau aman. Oleh sebab itu jaga baik persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga baik rekam jejak kita yang tiap-tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Teruskan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya kita akhirnya sampai ke seberang. Dan Alkitab katakan dengan luar biasa, katanya, setiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan, nama Yesus. Setibanya di seberang, akhirnya mereka sampai ke seberang. Itulah yang akan kita ingat betul-betul. Jangan pernah lupa kepada firman Tuhan ini, supaya sepanjang jalan hidup sudah pasti aman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Bila pemirsa dan jemaat sekarang mengalami badai dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keuangan mereka, Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau menolong mereka sehingga mereka dapat sampai ke seberang dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen.
Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.